Pipin. Pipin yang adiknya? Ya. Oke. Sama Teddy Golsom. Oh, Teddy Golsom pernah jadi pembalap Bu ya? Teddy Golsom juga. Motorboys, ketemu lagi kita nih. Kali ini kita main-main ke kota Bandung karena tujuannya satu, aku nih kangen sama Johan ya. Kita tanyain dia sebenarnya kok tiba-tiba menjadi pemain sepeda listrik, padahal dulunya dia punya tim balap, punya dealer Yamaha besar di Bandung. Tapi kita gas dulu sih ya. Okay. Gas dong. Gas. Motor listrik, ini ada sepeda listrik. Tuh. Nah, kenapa nggak juga masukin motor listrik? Nah, ini kebetulan Aima ini ada. Dia ini dua. Jadi sepeda listrik dan motor listrik juga. Nah, yang ada 7 tipe itu sepeda listrik semua. Nah, kebetulan kalau ini untuk sekarang ini masih sepeda listrik. Oh, yang Johan konsentrasi masih sepeda listrik dulu ya? Baru awal tahun dia masuk yang motor listriknya. Oke, ini jadi fondasi duluan ya kira-kira ya. Jo, sebenarnya bedanya sepeda listrik sama motor listrik, apakah mentang-mentang ada goesannya itu, Jo? Enggak juga sih, Mas. Bukan itunya ya? Bedanya dari dinamo. Dari dinamo? Wattnya. Nah, kalau sepeda ini berapa? Kalau sepeda listrik ini, dia wattnya mulai dari 650 ke bawah. 650, oke. 650 watt ke bawah. Kalau listrik itu di atas 1000. Di atas 1000 watt itu sudah masuk motor listrik ya? Betul. Oke. Nah gitu tuh ceritanya. Jadi Johan ini dulu dari punya tim balap, punya dealer Yamaha, sekarang switch ngurusin bisnis sepeda listrik. Nah, yang ini yang menjadi menarik nih. Tapi sekarang tidak mau menutup kemungkinan nanti ke depan balapan sepeda listrik, motor listrik, Pak. Nah, kita sudah bikin, Jo. Kita sudah bikin balapan motor listrik di acara apa waktu itu? IMS. Kita diminta IMS untuk bikin konten, udah balapan motor listrik. Nah, itu seru, Jo. Ya. Bisa. Nah, boleh nanti kita bikin, Jo, di Bandung. Bisa itu. Seru, Jo. Kita perlu nostalgia dulu, Jo. Yang ketika tahun 2000, Johan pegang Yamaha di Bandung, punya tim balap. Gitu kan, Jo? Boleh. Itu gimana, Jo? Tim balapnya waktu itu? Ya, kita berangkat sih hobi ya. Hobi dulu ya? Hobi. Berangkat hobi balap, hobi main trek-trekan gitu sih. Waktu itu pembalapnya siapa, Jo? Yang lu hire siapa nih dulu? Saya Benny Pria. Benny Baong. Oke. Ya. Terus? Pipin yang adiknya. Ya. Oke. Sama Teddy Golsom. Oh, Teddy Golsom pernah jadi pembalap Bu ya? Teddy Golsom juga. Tapi waktu itu apakah bener kalau punya tim balap dijadikan sarana promosi dealermu ya waktu itu ya? Betul. Memang untuk promosi balap itu lebih cepat, image dealer itu naik tajam. Naik tajam ya. Begitu Aneka Jasa menang, orang-orang sekitarnya beli Yamaha gitu ya. Waktu itu berarti yang Yamaha tipe apa, Jo? Yang waktu itu zaman
Fish Air bukan ya? F1 Jet ya, F1 Jet ya. Betul. Itu top-topnya Betul, ya. top-topnya itu. Nah, terus kan Yamaha waktu itu begitu besar ya, Jo. Ya. Terus Johan merasa bahwa mulai susah jualan kapan, Jo? Waktu 5 tahun ke belakang lah ya. 5 tahun ke belakang ini berarti. 6 tahun ke belakang. Pandemi itu, yang waktu COVID-an itu? Sebelum, kapan? 2 tahun sebelum lah. Oh, sebelum COVID udah mulai susah ya? Betul. Itu kenapa, Jo? Susah? Karena pesaingnya yang banyak atau banyak dealer lagi atau gimana, Jo? Ya banyak faktor sih. Yang satu dari leasing, dia lebih ketat. Oke, terus? 2 pesaing juga. Pesaing itu pesaing dari motor lain atau pesaing dari Pesaing dealer lain? dari kompetitor sendiri dan merek lain juga sama. Oh gitu ya? Ya. Padahal promosi-promosi sudah dilakukan Johan waktu itu? Promosi jalan. Tapi memang lebih berat sih. Berat ya? Lebih berat. Nah, Jo, lalu lu memutuskan stop dari Yamaha terus kemudian kenapa beralihnya ke sini ya, Jo? Karena saya lihat sih ada potensi gitu motor listrik ini ke depannya. Mungkin memang untuk sekarang ini belum. Iya, iya. Setahun 2 tahun ke depan lah ini bakal Oh, jadi membesar. Johan ngelihatnya bukan dari sekarang aja tapi untuk Bukan. kedepannya ya? Justru kita ini ya istilahnya kita ini sekarang kerja buat buka infrastruktur semua. Ya, Kita buka jaringan, buka apa, jadi begitu kuenya udah siap, kita Oke. udah siap juga itu. Nah, sekarang kenapa Johan milih merek ini, Jo? Ini bukannya banyak sama merek-merek yang biasa banyak dijual itu, Jo? Ya, sebenarnya sih banyak mas. Ini produk motor listrik ini kalau saya lihat sih hampir 17 merek yang masuk. Yang masuk ke Indonesia? Ya, sementara baru 17 gitu. Banyak. Itu apakah 17 merek itu dimasukkan oleh importir biasa atau pedagang biasa atau pemegang merek gitu-gitu kayak Yamaha, kayak Honda gitu gimana? Nah itu jadi gini, kalau si motor listrik ini rata-rata yang masuk dulu itu memang boomingnya ini dari 3 tahun ke belakang. Oke. Waktu zaman pandemi ya. Iya, iya. Nah ini ini importir semua mas. Importer Rata-rata semua? importir. Jadi pabrikan itu hanya maklun. Oh, oke. Hanya maklun doang dia. Nah baru tahun-tahun ini dia si pabrikan itu baru masuk. Oh, jadi nggak hanya importer tapi pabrikannya udah mulai masuk. Ya. Beda ya? Perlakuannya beda? Beda. Karena kalau biasanya kalau importir itu hanya dia fokusnya yang jualan. Iya, iya. Jualan unit. Kalau yang ini? Kalau yang pabrikan ini dia dari kesiapan spare part, dia dari segi garansi dia udah lebih siap itu. Ini garansinya emang beda sama yang lainnya, cuy? Ini kebetulan kalau pabrik ini, kalau AIMA ini dia seperti baterai, dia ada garansi 2 tahun. Oke. Dinamo dia 2 tahun juga. Terus Oh, ya oke. modul 2 tahun juga. Karena sepeda listrik ini spare partnya sedikit. Sedikit ya, cuman itu ya, kira-kira. Nggak banyak, nggak seperti motor. Iya, ya gitu ya. Ini yang dijual Johan sekarang ini berapa tipe, berapa jenis? Ini tipe ini saya ada 7 tipe. 7 tipe. Ya, 7 tipe. Mulai dari harga 37, 3.700.000. 3.700.000 sampai 8 juta. 8 juta itu yang speknya bedanya apa, cuy? Itu bedanya dari jarak tempuh. Jarak tempuh ya? Ya, yang harga 3.700.000 itu jarak tempuh hanya 45 kilo. 45 kilo berarti untuk sekitar kompleks Ya. gitu ya. Cukup lah buat komplek. Nah, kalau yang 8 juta itu bisa sampai 100 kilo. Jauh juga ya? Lumayan, jauh. Jauh ya. Duh, sekarang yang soal
balik ke soal APM tadi ya, jadi pabrikan yang masuk ke sini gitu. Perlakuan istimewa apa yang Aneka Jasa peroleh dengan menjadi, ini berarti dealer pertama ini? Saya flagship store pertama di Indonesia. Dari merek AIMA ini? Dari merek AIMA. Oke. Jangkauannya kemana aja tuh jangkauannya? Kita jangkauan jualan sih hanya Bandung area ya. Bandung area itu Kota Madya, Kota Madya Bandung, Ya. Kabupaten Bandung, Ya. Cimahi, sama KBB, Kabupaten Bandung Barat. Oke, itu yang menjadi kawasan Johan untuk berjualan di situ Betul. ya. Betul. Nah ini yang flagship pertama ini kemudian mau nambah berapa toko lagi cuy? Outlet? Rencana kita buka 40 toko. 40 toko. Lu punya duit ya cuy? Ada Jo 40 itu kan banyak Jo. kita kan kerjasama mas. Oke, sama Ya. apa tuh? Kerjasama sama teman gitu Ya ya? sama teman. Barangkali ada toko-toko kecil dia mau buka juga, kita kan bisa juga. Oh jadi disuplai sama Johan Ya, nanti ya? betul. Oke oke. Nggak sendiri, Kalau sendiri berat lah ya. berat lah kalau sendiri. Nah sekarang kalau misalnya outlet-outlet baru itu bermunculan, yang disuplai semua dari sini semua berarti ya? Ya. Untuk kawasan yang Ya. Jual Pekan tadi ya? Betul. Oke. Emang sekarang leasing gampang ya? Beli kekinian nih? Bisa mas, gampang. Sekarang leasing ini udah mulai masuk. Udah mulai masuk sekarang? Sudah. Yang saya baru kerjasama ini baru 2 leasing. Boleh disebut merek? Iya nggak apa-apa, biarin aja. Kredivo sama Aku Laku. Oh aku laku Ini perlakuannya kita bisa tanpa DP mas. tanpa DP. Oh jadi menyenangkan ya. Hanya Berarti misalnya harga 3.700.000 ya itu untuk tenor berapa tahun? Misalnya setahun? Apa bisa 2 tahun? setahun, bisa 2 tahun. Oh ya murah ya berarti jatuhnya ya? Ya murah. Oh Sekitar 300-an lebih. 300-an lebih ya? Ya. Untuk 1 tahun. Lucu nih. Oke ya. Tinggal punya niat doang mas. Oh jadi niat tanda tangan udah bawa motornya ya? Ju, tapi sebenarnya yang lu pikirkan apa sih Ju? Kenapa kok waktu itu kan Johan kan identiknya sama Yamaha Bandung Ya, gitu ya, betul. tiba-tiba Johan menutup Yamaha yang sudah digeluti sekian puluh tahun gitu, tiba-tiba pindah ke sini sebabnya memang nggak ada harapan dari Johan sendiri ya. Karena kalau saya lihat sih untuk motor bensin peaknya itu udah nyampe itu. Justru sekarang itu cenderung sudah mulai turun, udah mulai jenuh gitu. Gitu sih. Jadi sekarang malah yang agak kenceng malah yang motor sepeda-sepeda Ya. listrik-listrik ini ya. Yang saya ngelirik itu karena mungkin sepeda motor listrik ini masih kecil. Oke. Untuk sekarang Gitu ya. pemainnya masih sedikit. Hmm. Makanya kita fokus pengen buka jaringan itu. Kalau bersaing dengan importer-importer atau penjual umum yang ada di depan ruko dia pasang 10 gitu-gitu, Ya. itu gimana persaingannya sama itu John nanti ininya? Kalau saya lihat sih seperti ini ya, seperti yang dulu motor Cina itu yang masuk mas. Yang tahun pertama dulu ya? Yang dulu Nah, itu biasanya akan mati dengan sendirinya mas. gitu ya. Ya, Karena tidak ada dukungan dari nggak ada support dari pabrikan untuk spare part, untuk servis, gitu. Iya. Karena after sales pasti penting lah, After sales tetap penting ya. tetap penting. Nah, strategi Johan untuk menjual sepeda listrik ini dengan jumlah yang banyak, strateginya apa lagi Jo? Apakah diskon-diskon, apakah jalan-jalan kemana, nawar-nawarin kayak mobil pickup dipajang gitu-gitu? Enggak, bukan? Kemungkinan hampir sama lah, Hampir sama hampir sama tetepannya seperti itu. strateginya ya. Ya. Masuk ke kompleks-kompleks. Ya, memang karena sepeda listrik ini kan
untuk jarak dekat mas, untuk ibu-ibu, untuk mungkin anak-anak. Iya, iya, iya. Gitu sih. Ya makanya terus mainnya di kompleks aja gitu. Ya, betul. Tapi Johan perlu ngasih pembelajaran nggak bahwa motor ini sebenarnya nggak boleh di jalan raya, Jo? Ya, betul. Soalnya kan banyak korban loh, Jo, yang anak kecil itu pada naik ginian karena dia nggak ngerti lalu lintas, ketabrak, gitu-gitu. Memang loh, ini Jo. kan sebenarnya diperuntukannya untuk 12 tahun ke atas, mas, sepeda ini. Makanya saya rencana ini mau ngadakan city tour Oke. untuk pembelajaran itu juga. Bahwa cara naik sepeda listrik ini yang benar ini gimana. Oh gitu ya. Ya, Tapi kalau city tour berarti jalan-jalan di kota kan nggak boleh, Jo. Ini nggak ada nomornya, Jo. ya Terus gimana? Tapi dikawal dikawal. depan belakang. Ya, kita rencana koordinasi sama polisi juga gimana. Itu. Kalau ngasih pelatihan gitu gimana, Jo? Misalnya di lapangan mana gitu bikin acara. Bisa seperti itu. Mungkin keren kalau itu ya kali ya. Ya. Bisa. Oke, Motor Boys. Segitu dulu ya kita ngobrolnya sama Johan. Kita lanjut lain waktu, lain tema, lain kesempatan. Oke. Gas dulu, Jo. Gas. Gas dulu.